wabarakatuh. Pengajian kitab Mukhtasar Abdullahil Harari yang merupakan kitab ringkasan dari kitab Sulamut Taufiq. Hadirin hadirat rahimakumullah, al-mu'allif yaitu guru kita Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah mengatakan, wajib bagi semua mukallaf masuk ke dalam agama Islam, dan wajib bagi semua mukallaf tetap dalam agama Islam selamanya dan menetapi hukum-hukum yang wajib bagi dirinya. Hadirin hadirat rahimakumullah, pasal pertama itu menjelaskan tentang kewajiban orang mukallaf. Pertanyaannya, siapa orang mukallaf itu? Orang mukallaf adalah orang yang baligh, berakal, dan telah sampai kepadanya dakwah Islam. Itu yang disebut dengan mukallaf. Jadi kriteria orang mukallaf itu 3. Yang pertama adalah baligh, berarti anak kecil yang belum baligh itu tidak disebut sebagai orang mukallaf. Jadi secara bahasa, perlu sebelumnya kita jelaskan, secara bahasa mukallaf itu berasal dari kallafa yukallifu taklifan fahuwa mukallifun wa dzaka mukallafun. Sehingga itu adalah isim maf'ul dari kata kallafa yukallifu yang artinya membebani. Berarti mukallaf artinya adalah orang yang dibebani secara bahasa. Jadi secara bahasa mukallaf itu adalah orang yang dibebani. Dibebani dalam hal ini adalah dibebani untuk menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Jika ada ayat Al-Quran itu memberikan perintah, maka mukallaf inilah yang dituju. Jika di dalam Al-Quran atau hadis itu ada larangan, maka yang dilarang mukallaf ini. Nah, itu yang dimaksud dengan mukallaf. Dan mukallaf kriterianya itu 3. Yang pertama adalah baligh, yang kedua berakal, dan yang ketiga adalah telah sampai kepadanya dakwah Islam. Kita uraikan satu persatu agar kita memahami tentang makna mukallaf. Karena sebagian orang itu jumbuh antara mukallaf sama muallaf. Beda, jauh, bedanya jauh. Mukallaf dengan muallaf. Kalau muallaf orang salah satu mustahiq zakat yang dia baru masuk Islam dan belum kuat Islamnya, itu mukallaf. Salah satu definisinya itu muallaf. Tapi kalau mukallaf adalah orang yang telah memenuhi 3 kriteria ini. Seseorang dikatakan mukallaf jika memenuhi 3 kriteria. Yang pertama adalah baligh, yang kedua adalah berakal, dan yang ketiga telah sampai kepadanya dakwah Islam. Yang pertama baligh, berarti anak kecil yang belum baligh dia tidak mukallaf. Lah tanda balighnya seseorang itu kalau laki-laki tandanya adalah salah satu dari 2 perkara. Itu tanda kalau laki-laki itu baligh. Yang pertama adalah keluar mani. Jadi dia bermimpi keluar mani atau tidak bermimpi tetapi dia mengeluarkan mani, maka berarti dia sudah baligh. Ini tanda yang pertama. Atau tanda yang kedua, yaitu umurnya sudah mencapai 15 tahun Hijriyah. Kalau misalnya belum berumur 15 tahun Hijriyah tetapi sudah bermimpi basah, sudah mengeluarkan mani, maka dia sudah baligh. Atau dia berumur sudah 15 tahun Hijriyah
tetapi dia belum bermimpi basah, maka dia juga sudah balik. Jadi kriterianya apa? Salah satu dari dua, bukan dua-duanya, tetapi salah satu dari dua. Mana yang lebih dulu? Jika dia lebih dulu bermimpi basah, keluar mani, maka berarti dia sudah balik meskipun belum berumur 15 tahun. Atau dia sudah berumur 15 tahun tapi belum pernah bermimpi basah, maka dia juga sudah balik karena memenuhi unsur yang kedua, salah satu dari dua. Itu tanda baliknya laki-laki. Kalau tanda baliknya perempuan adalah salah satu dari tiga. Salah satu dari tiga. Jika salah satu dari tiga ini telah terjadi, maka berarti dia sudah balik. Yang dua itu sama dengan laki-laki, yaitu telah bermimpi basah atau telah mengeluarkan mani. Yang kedua, umurnya sudah mencapai 15 tahun Hijriyah atau Qamariyah. Dan yang ketiga, dia telah mengeluarkan darah haid. Ini berarti salah satu terjadi dari tiga ini, maka si anak itu dikatakan telah balik. Misalnya anak itu umur 10 tahun, dia sudah haid meskipun belum bermimpi basah, belum 15 tahun, tapi umur 10 tahun dia sudah haid, maka anak perempuan ini berarti sudah balik. Atau dia umur misalnya 10 tahun, dia belum haid, tapi dia sudah bermimpi mengeluarkan mani, dia sudah mengeluarkan air mani, maka berarti dia sudah balik. Atau dia sudah berumur 15 tahun Hijriyah, belum mimpi basah, belum haid, sampai umur 15 tahun Hijriyah, maka dikatakan dia sudah balik, sudah balighah kalau perempuan. Jadi salah satu dari tiga. Saya ulangi lagi, tanda baliknya laki-laki adalah salah satu dari dua, keluar mani atau umurnya sudah 15 tahun Hijriyah. Tanda baliknya perempuan salah satu dari tiga. Yang pertama, yang dua sama dengan laki-laki, keluar mani dan sudah berumur 15 tahun Hijriyah, atau dia sudah mengeluarkan darah haid, maka perempuan itu sudah balik. Berarti kalau sudah balik, sudah memenuhi kriteria sebagai seorang mukallaf yang pertama. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah berakal. Berarti orang gila itu bukan mukallaf. Kalau ada orang gila kemudian dia tidak menjalankan kewajiban, maka dia tidak berdosa. Kalau ada orang gila nggak sholat, maka dia nggak berdosa. Ada orang gila puasa-puasa Ramadan, dia makan minum seenaknya di jalan, maka dia tidak berdosa. Kenapa? Karena orang gila bukan mukallaf. Orang gila bukan mukallaf, bukan orang yang kena kena perintah ataupun kena larangan. Kemudian yang ketiga, untuk disebut mukallaf, orang tersebut sudah mendengar dakwah Islam. Nah, dakwah Islam yang dimaksud di sini apa? Yaitu mendengar dua kalimat syahadat. Aslud dakwah yaitu asyhadatani la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, dia sudah pernah mendengar suara dua kalimat syahadat ini, baik secara langsung ada seorang muslim yang menyampaikannya kepada dia, atau dia mendengar azan, atau dia mendengar azan secara langsung, atau dia mendengar azan melalui TV, melalui radio. Yang penting dia sudah mendengar dua kalimat syahadat,
maka berarti dia sudah dikatakan sampai kepadanya dakwah Islam. Jadi yang dimaksud dengan dakwah Islam di sini bukan rincian dari dakwah Islam harus mendengar seorang mubaligh berceramah, tidak. Tidak harus dia mendengarkan seorang penceramah berpidato tentang agama Islam, tidak. Tetapi dengan sekedar seseorang mendengar 2 kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan dia memahaminya, maka berarti telah sampai kepadanya dakwah Islam. Nah, jika 3 kriteria ini ada pada seseorang, maka berarti dia mukallaf. Seperti kita di sini yang besar-besar rata-rata mukallaf. Semuanya baligh kecuali yang kecil belum mukallaf. Nah, yang kecil berarti dia karena belum baligh berarti dia tidak mukallaf. Kalau dia nggak sholat ya nggak dosa dia. Tapi kalau yang tua nggak sholat maka dia yang berdosa karena dia mukallaf. Nah, semuanya baligh memenuhi kriteria. Semuanya berakal. Nggak ada yang gila di sini. Kalau gila mungkin nggak di sini. Jadi nggak ada yang gila. Berarti kita semuanya memenuhi kriteria yang kedua. Yang ketiga, kita semuanya mendengar 2 kalimat syahadat. Bahkan sering setiap 5 waktu pasti paling tidak 5 kali mendengar. Padahal musolanya banyak, masjidnya banyak. Di sini dengar azan, dengar lagi azan, dengar lagi azan. Belum lagi yang kalau ada orang tahlilan tambah sering dia mengucapkan mendengar 2 kalimat syahadat. Artinya kita di sini kebanyakan adalah mukallaf. Nah, kita berarti disebut orang mukallaf. Nah, kecuali yang belum baligh, maka dia belum tidak disebut sebagai mukallaf. Hadirin hadirat pemirsa rahimakumullah. Sekarang apa kewajiban orang mukallaf? Apa kewajiban orang mukallaf? Kewajiban orang mukallaf jika dia kafir, yang pertama adalah masuk Islam. Jika dia kafir, karena mukallaf ini ada kalanya mukallaf yang kafir, ada kalanya mukallaf yang muslim. Kalau kita yang ada di sini adalah mukallaf yang muslim, kita mukallaf dan kita sudah berada di dalam Islam. Kita berada di dalam Islam karena kedua orang tua kita itu muslim, bapak kita muslim, ibu kita muslimah, sehingga kita hukumnya muslim. Mungkin ada yang dulunya tidak muslim kemudian masuk ke dalam agama Islam. Maka di sini kita disebut sebagai mukallaf yang muslim. Nah, mukallaf ada yang kafir. Misalnya ada sebagian orang di daerah kita ini sering dia sudah baligh, sudah dewasa, bahkan sudah menikah, sudah baligh. Kemudian dia juga nggak gila, dia berakal. Mendengar 2 kalimat syahadat juga sering, wong dia tinggal di tempat di kampung kita ini. Berarti dia mukallaf dan kafir. Dia mukallaf yang masih kafir. Kalau ada seorang mukallaf masih kafir, maka kewajiban yang pertama adalah ad-dukhulu fi dinil Islam, masuk ke dalam agama Islam. Wajib bagi setiap mukallaf untuk yang masih kafir untuk masuk ke dalam agama Islam. Kenapa setiap mukallaf wajib masuk ke dalam agama Islam? Karena Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Karena Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah untuk dipeluk oleh umat manusia. Nggak ada agama yang benar selain hanya Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang benar menurut Allah adalah Islam.
Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam untuk dipeluk sebagai agama, maka Allah tidak akan menerima dia, dan dia nanti di akhirat tergolong sebagai orang-orang yang merugi. Karena itu setiap kita harus masuk Islam, karena agama selain Islam adalah agama yang batil. Satu-satunya agama yang benar itu hanya Islam. Karena itu kita tetap di dalam Islam dan tidak meninggalkannya selamanya, karena agama Islam adalah agama satu-satunya yang benar. Dikarenakan Islam ini adalah agama satu-satunya yang benar, maka semua para nabi, mulai dari nabi yang pertama Nabi Adam alaihissalam sampai dengan nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya agamanya Islam. Nabi Adam agamanya Islam, Nabi Idris agamanya Islam, Nabi Nuh agamanya Islam, Nabi Ibrahim agamanya Islam, Nabi Yakub agamanya Islam, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Zakaria, Nabi Isa, seluruh para nabi, Nabi Musa, semuanya agamanya Islam dan mengajak orang kafir untuk masuk ke dalam agama Islam. Semua para nabi agamanya Islam. Semua para malaikat agamanya juga Islam. Semua para malaikat yang bertempat tinggal di atas langit semuanya beragama Islam. Karena Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Innad dina indallahil Islam. Nah, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-anbiya'u ikhwatun li'allat dinuhum wahidun wa ummahatuhum syatta. Al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Semua para nabi itu ibaratnya satu bapak beda ibu. Mereka itu bersaudara, satu bapak beda ibu. Ibaratnya seperti itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dijelaskan oleh Nabi, dinuhum wahid. Agamanya cuma satu, sama agamanya, satu saja, yaitu Islam. Wa ummahatuhum syatta, dan ibu-ibu mereka itu berbeda-beda. Ay syara'i'uhum mukhtalifah, syariat-syariatnya itu berbeda-beda. Jadi kalau agamanya itu semuanya sama Islam, syariatnya yang beda-beda. Syariat itu apa? Aturan-aturan hukum itu yang berbeda-beda. Sholatnya, puasanya, aturan nikahnya, itu yang beda-beda. Tetapi kalau yang disembah semuanya Allah. Tetapi yang mereka ucapkan semuanya adalah la ilaha illallah. Itulah Islam. Nah, hanya saja aturan yang diberlakukan itu yang beda-beda antara Rasul satu dengan Rasul yang lain. Misalnya yang sering kita contohkan syariat pernikahan. Pada zaman Nabi Adam alaihissalam, seorang laki-laki itu boleh menikah dengan saudara kandungnya sendiri. Jadi boleh dia menikah dengan kakaknya, tunggal bapak, tunggal ibu. Boleh dia menikahi adik perempuannya, tunggal bapak, tunggal ibu. Itu zaman Nabi Adam. Kenapa? Ya karena manusianya cuman anaknya Nabi Adam dan Sayyidah Hawa. Kalau nggak boleh menikah dengan saudaranya sendiri, mau menikah dengan siapa? Nah, sehingga ketika itu dibolehkan. Itu namanya aturan hukum. Itu diperbolehkan. Tapi ada larangan. Larangannya adalah menikah dengan kembarannya sendiri.
Karena Sayyidah Hawa itu kalau melahirkan itu kembar semua, kembar sebanyak 40 kali. 40 kali. Itu kalau dibandingkan dengan orang sekarang ya heran. Tapi umurnya berapa? Umurnya kan 1000 tahun, mendekati 1000 tahun. Kalau 1000 tahun melahirkan 40 kali, sedikit atau banyak? Sedikit. Nah, sedikit. Itu baru setiap berapa puluh tahun melahirkan kalau dikalkulasi. Tetapi kita nggak tahu seperti apa hakikatnya. Nah, tetapi kalau diperbandingkan dengan umurnya itu nggak seperti kita bayangkan. Nah, satu kali yang terakhir itu tidak kembar, Nabi Ses alaihi salam. Nah, kembar laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Nah, tetapi dilarang dalam syariatnya Nabi Adam alaihi salam seorang laki-laki menikahi perempuan yang menjadi kembarannya. Itu nggak boleh, haram. Tapi kalau menikahi kakaknya, kembaran kakaknya, maka itu boleh. Atau adiknya yang bukan kembarannya, maka itu boleh dalam syariat Nabi Adam alaihi salam. Sehingga Qabil itu nggak terima. Qabil itu harusnya mau dinikahkan dengan saudaranya Habil. Tetapi Qabil ini nggak mau. Dia ingin menikahi saudara kembarnya sendiri, melanggar aturan syariat Islam. Akhirnya karena dilarang, kemudian muncul hasud di dalam hatinya sampai berujung kemudian membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Nah, ini pembunuhan pertama di muka bumi ini dilakukan oleh Qabil terhadap saudaranya sendiri yang bernama Habil, gara-gara ada dengki, ada hasad di dalam hatinya. Karena itu orang hasad itu bahaya. Nah, orang hasad itu membahayakan. Bukan hanya membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga membahayakan orang lain. Hasad itu membahayakan diri sendiri karena dia tidak akan tentram hatinya dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, amal perbuatannya bisa terbakar oleh pahalanya, oleh hasadnya itu. Kemudian orang yang hasad juga akan membahayakan orang lain. Orang yang dihasati oleh seseorang, maka dia bisa disakiti, bisa dicaci, dicela, ditendang, dipukul, bahkan dibunuh. Bahkan dibunuh seperti yang terjadi pada Qabil dibunuh oleh Habil. Mungkin disantet, disihir gara-gara seseorang hasud kepada orang lain. Meskipun itu saudara sendiri, sehingga kita dianjurkan setiap habis maghrib, setiap habis subuh, kita membaca ta'awud atau muawwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Di antaranya apa? Min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, aku berlindung dari orang yang hasud ketika dia hasud. Karena ketika dia melampiaskan kehasutannya, maka orang yang hasud ini menjadi orang yang sangat berbahaya. Bahkan dia bisa membunuh kita, dia bisa mencelakai kita. Karena itu kita harus selalu berdoa kepada Allah, meminta agar dilindungi dari orang-orang yang hasud. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita kembali kepada materi. Apa tadi? Bahwa syariat para nabi itu beda-beda. Kalau sekarang nggak boleh menikah dengan saudara kandung, tetapi pada zaman Nabi Adam boleh, catatannya bukan kembarannya. Dalam syariatnya Nabi Yakub, seorang laki-laki itu boleh menikahi dua perempuan sekaligus, dua perempuan bersaudara sekaligus. Misalnya si A punya anak perempuan 2,
si B sama si C. Kemudian mau dinikahkan dua-duanya langsung kepada si D, itu bisa. Jadi orang tuanya, walinya mengatakan, saya nikahkan dua putriku, si Fulan kakaknya si A dan adiknya si B kepadamu si D dengan mahar sekian misalnya, itu sah. Nah, jadi langsung dua jadi istri, satu laki-laki, adik beradik, itu bisa dalam syariatnya Nabi Yakub alaihissalam. Tetapi dalam syariatnya Nabi Muhammad boleh apa tidak? Nggak boleh. Kecuali kalau kakaknya sudah mati, dinikahkan adiknya boleh. Atau misalnya kakaknya sudah diceraikan, kemudian adiknya dinikahi, maka itu boleh. Yang nggak boleh adalah menikahi dua-duanya dalam satu waktu, itu nggak boleh. Tetapi bergantian, maksudnya telah kakaknya mati kemudian adiknya, maka itu diperbolehkan. Itu dalam syariat Nabi Muhammad. Tapi dalam syariat Nabi Yakub itu itu diperbolehkan. Ini namanya apa? Syariat, aturan. Ada yang dulu sholatnya itu sampai 50 kali sehari semalam. Ada yang sholatnya itu cuma 2 kali sehari semalam, siang 1 kali, malam 1 kali. Sementara kita syariat Nabi Muhammad itu berapa? 5 kali yang diwajibkan dalam sehari semalam. Itu namanya syariat. Dalam syariat nabi-nabi sebelumnya, sholat itu harus di tempat yang khusus, nggak boleh sholat di sembarangan tempat. Kalau sekarang harus di masjid. Kalau nggak di masjid nggak bisa, nggak sah. Kalau kita sekarang sholat boleh di masjid, sholat boleh dilanggar, tapi di musola maksudnya ya, bukan dilanggar tidak dikerjakan. Sholat boleh di musola, sholat boleh di rumah, sholat boleh di sawah, sholat boleh di jalan, sholat di mana saja boleh, karena bumi ini dijadikan masjid oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad. Yang penting tempatnya suci, maka boleh. Nggak ada alasan, oh saya sedang di sawah nggak sholat. Di sawah sholat juga boleh. Siapa yang melarang? Nggak ada, boleh, sah. Dia mengatakan saya di hutan nggak bisa sholat. Kenapa nggak bisa sholat? Di hutan juga boleh sholat. Saya ada di kantor, apalagi di kantor boleh melaksanakan sholat. Di tempat itu juga boleh melaksanakan sholat. Bahkan di tengah jalan juga boleh. Tapi kalau ada kendaraan, ya jangan, nanti ketabrak ya. Jadi intinya apa? Intinya itu dalam syariat Nabi Muhammad begitu. Tapi dalam syariat Nabi sebelumnya ada sholat itu tempatnya sudah khusus. Selain di tempat itu, maka nggak sah sholatnya. Itu ada yang begitu. Itu contoh, itu namanya syariat yang berbeda. Ada lagi dulu, kalau misalnya seseorang pakaiannya kena najis, misalnya bajunya kena najis, itu nggak bisa disucikan dengan air. Kalau sekarang kan kita kena tai di sini, kena kencing, disucikan dengan air bisa suci kembali. Tapi dalam syariat, sebagian syariat para rasul sebelum Nabi Muhammad, itu najis nggak bisa disucikan. Kalau di sini kena najis, maka dipotong bagian sini. Itu dulu, syariat dulu. Itu namanya apa? Syariat, aturannya begitu. Aturannya seperti itu. Kalau mereka mau wudhu dulu juga ada dalam syariat sebelum Nabi Muhammad, itu ada wudhu juga. Kalau mereka nggak mendapatkan air, maka nggak ada tayamum pada masa dulu. Tayamum ini hanya ada pada masa Nabi Muhammad. Kalau mereka nggak mendapatkan air, ya nunggu sampai dapat air, baru wudhu kalau sudah ada air. Kalau nggak ada air, nggak bisa digantikan dengan tayamum. Tapi dalam syariat Nabi Muhammad, kalau kita
tidak mendapatkan air, secara fisik kita nggak mendapatkan air, kita bisa mengganti dengan tayamum, gantinya wudhu atau gantinya mandi. Atau secara fisik ada tetapi kita nggak bisa menggunakannya karena sakit, sehingga akan memperparah sakitnya misalnya, maka itu boleh kita mengganti wudhu atau mandi dengan tayamum. Itu dalam syariat Nabi Muhammad. Ini namanya apa? Syariat itu seperti itu. Tetapi kalau agama, akidah yang disembah itu sama, yaitu agama Islam. Yang disembah adalah Allah. Mereka semuanya meyakini la ilaha illallah. Nabi Adam juga mengatakan la ilaha illallah. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, semuanya mengatakan la ilaha illallah. Hanya saja syahadat yang kedua itu beda-beda. Kalau umat Islam zamannya Nabi Musa, la ilaha illallah wa Musa Rasulullah. Kalau umat Islam zamannya Nabi Ibrahim, mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah wa Ibrahim Rasulullah. Dan kita umatnya Nabi Muhammad mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi depannya sama, yang disembah semuanya sama, Allah. Nggak ada nabi yang mengajarkan menyembah manusia, nggak ada nabi yang mengajarkan menyembah berhala, nggak ada nabi yang mengajarkan menyembah setan dan sebagainya. Semua para nabi mengajarkan untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Islam adalah agama seluruh para nabi. Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Karena itulah maka wajib bagi setiap mukallaf untuk yang masih kafir untuk masuk ke dalam agama Islam. Jika tidak, maka dia berarti beragama dengan agama yang batil. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, Islam ini merupakan nikmat atau merupakan rahmah yang terbesar. Islam itu rahmah. Islam itu rahmah. Islam itu nikmat teragung, terbesar. Tidak ada yang melebihi dari nikmat Islam. Orang yang dianugerahi oleh Allah menjadi seorang muslim, maka seakan-akan dia sudah diberikan oleh Allah segala-galanya. Seseorang yang tidak diberikan, tidak dijadikan oleh Allah sebagai seorang muslim, maka seakan-akan dia nggak diberi apa-apa oleh Allah. Meskipun duitnya banyak, rumahnya mewah, mobilnya mewah, duitnya nggak habis-habis misalnya, banyak sekali. Tetapi kalau dia tidak muslim, maka seakan-akan dia nggak diberi apa-apa oleh Allah. Kenapa? Karena dia akan senang hanya sesaat di dunia ini. Paling pol 100 tahun, jarang-jarang 100 tahun. Paling pol itu 100 tahun. Sementara dia akan menderita, akan diazab selama-lamanya nanti di akhirat. Tetapi kalau ada seorang miskin, miskin, dia miskin gak punya apa-apa, menderita di bumi ini, di bumi ini, di dunia ini menderita, pengen makan yang itu nggak bisa, pengen beli kendaraan nggak mampu, pengen punya rumah yang agak pantas nggak bisa, pengen beli kasur nggak kuat misalnya, pengen makan daging nggak bisa, cuman daun-daunan aja bisanya, sayur-sayuran setiap hari, nggak mampu, hidupnya menderita. Tetapi dia muslim, maka nggak perlu khawatir, dia menderita cuman sebentar kok. Paling pol dia menderita 100 tahun. Setelah itu dia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat selama-lamanya.
Maka seakan-akan dikatakan orang yang diberi nikmat Islam, iman, seakan-akan dia diberi segala-galanya oleh Allah. Sebaliknya seseorang yang tidak diberikan nikmat iman, Islam, meskipun dia diberikan nikmat harta, seakan-akan dia tidak diberi apa-apa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Islam ini rahmah. Islam rahmah bagi manusia. Karena dengan seseorang mati dalam keadaan muslim, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di dalam surga. Dengan seseorang mati dalam keadaan muslim, beragama Islam, maka seseorang di akhirat nanti tidak akan abadi di neraka. Meskipun dia masuk neraka karena dosa-dosanya yang banyak, tetapi karena dia muslim, maka dia akan keluar dari neraka dan akan masuk ke dalam surga. Dalam hadis disebutkan, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah aywa Muhammadur Rasulullah, dan di dalam hatinya ada sebiji sawi dari keimanan, kecil sekali keimanan. Dia meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi yang wajib ditinggalkan, yang haram malah dilaksanakan. Tetapi apa? Dia mati dalam keadaan muslim. Jika dia tidak diampuni oleh Allah dosanya, dia akan masuk ke dalam neraka. Tetapi apa? Akhirnya, pada akhirnya dia akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga, abadi di dalam surga. Itulah makanya Islam ini sesuatu yang paling berharga bagi kita, paling berharga bagi manusia, rahmat tertinggi, rahmat terbesar, hakikat dari rahmat. Kesehatan itu rahmah, harta, nikmat-nikmat duniawi bagian dari rahmah, tetapi rahmat terbesar adalah rahmat Islam. Ketika seseorang itu hidup diberikan hidayah oleh Allah untuk memeluk agama Islam. Tidak banyak orang yang beragama Islam, orang pilihan, orang-orang yang beragama Islam. Di dunia ini, orang yang beragama Islam dengan yang tidak beragama Islam, lebih banyak yang tidak beragama Islam. Kalau kita di sini, di Indonesia, atau di Jawa, atau apalagi di Kediri ini, maka kita lihat semuanya Muslim, satu-satu yang nggak Muslim. Tetapi kalau kita pergi ke ke Eropa sana, ke Amerika sana, itu kita melihat yang Muslim sedikit, cari masjid aja susah. Jangankan sampai ke Eropa, kita kembali saja cari masjid kesulitan. Artinya apa? Artinya Islam ini nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang tertentu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dijadikan oleh Allah sebagai seorang muslim. Tetapi belum tentu kita akan mati dalam keadaan muslim. Karena itulah kita harus berusaha sekuat tenaga agar kita nanti mati dalam keadaan muslim. Jangan sampai hilang. Karena Islam itu bisa batal. Sekarang kita muslim, tetapi ketika mati belum tentu dalam keadaan muslim. Orang yang banyak melakukan dosa dalam kehidupannya dikhawatirkan dia akan su'ul khotimah. Karena itulah agar kita mati dalam keadaan muslim, apa yang kita lakukan? Ya, kita yang pertama harus mau belajar ilmu agama. Itu yang paling pokok. Karena dengan belajar ilmu agama, kita menjadi tahu apa yang bisa membatalkan Islam, sehingga kita bisa jauhi. Tanpa belajar, seseorang nggak tahu kalau apa yang dia ucapkan itu bisa mengeluarkan dia dari Islam. Tanpa belajar, seseorang nggak tahu bahwa keyakinan yang dia yakini itu bisa mengeluarkan dia dari Islam.
Tanpa belajar, seseorang nggak tahu kalau perbuatan yang dia lakukan itu bisa mengeluarkan dia dari Islam. Maka untuk menjaga Islamnya, seseorang harus belajar ilmu agama, hadir dalam majelis ilmu agama. Kemudian yang kedua, dia harus mengamalkan. Yang wajib harus berusaha dijalankan, dan yang haram harus berusaha ditinggalkan. Kenapa? Karena dengan seseorang melakukan perkara yang wajib, berarti imannya itu menebal, bertambah. Karena iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Tandanya bertambah apabila kita melakukan ketaatan, berarti iman kita nambah. Kalau kita senang melakukan maksiat, berarti iman kita menipis. Kalau setiap hari yang wajib ditinggalkan, yang haram dikerjakan, maka imannya nipis. Dikhawatirkan ketika dia mati, imannya hilang, Islamnya hilang, batal dengan dengan sesuatu yang bisa, atau dengan kekufuran yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Kita memang tidak tahu apakah kita husnul khatimah atau su'ul khatimah, tetapi kita harus berusaha untuk mendapatkan husnul khatimah dengan cara belajar ilmu agama dan mengamalkan syariat Islam. Karena seseorang itu pada umumnya itu mati berdasarkan kebiasaannya. Pada umumnya orang yang kalau ditakdirkan oleh Allah menjadi ahlul jannah, maka Allah mempermudah dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan ahlul jannah, ahli surga, melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Jika seseorang itu ditakdirkan sebagai ahlun nar, penduduk neraka, itu pada umumnya dia disesatkan oleh Allah sehingga gemar untuk melakukan perbuatan-perbuatan penduduk neraka. Pada umumnya seperti itu. Karena itulah maka kita di sini kita harus berusaha memperkuat, mempertebal, menyempurnakan keimanan kita dengan memperbanyak ilmu dan memperbanyak amal soleh. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi wajib bagi semua orang mukallaf yang masih kafir masuk ke dalam agama Islam agar dia mendapatkan rahmat, agar dia selamat nanti di akhirat. Kasihan sebenarnya kepada mereka yang masih non muslim, kasihan nanti di akhirat nasib mereka. Kalau kita, maka hendaknya kita bisa menolong mereka dengan mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Jika ada saudara kita yang mungkin masih tidak beragama dengan Islam, maka hendaknya kita ajak. Saudara maksudnya saudara senasab misalnya, atau masih ada kerabat yang non muslim, diajak untuk masuk Islam. Kasihan, mereka nggak akan bisa bersama kita jika agamanya berbeda. Mereka tempatnya di dasar neraka jahanam, sementara orang Islam tempatnya di dalam surga. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban yang kedua adalah ats-tsubutu fihi 'ala dawam, yaitu tetap di dalam agama Islam selama-lamanya sampai mati. Maksudnya bagaimana? Tidak boleh ada di dalam hati kita niat untuk keluar dari Islam pada masa yang akan datang. Niat saja nggak boleh ada. Kita harus tetap di dalam Islam selama-lamanya, maksudnya sampai mati. Jangan ada di dalam hati kita niatan untuk keluar dari Islam. Kenapa? Karena niat keluar dari Islam di masa yang akan datang, maka dia telah keluar dari Islam ketika itu juga. Kalau ada seseorang dalam hatinya mengatakan seminggu lagi saya akan keluar dari Islam, maka nggak usah menunggu seminggu, sekarang dia sudah keluar dari Islam.
Kalau ada seseorang dalam hatinya mengatakan sebulan lagi saya akan keluar dari Islam, maka hari itu juga, saat itu juga, detik itu juga dia sudah keluar dari Islam. Kalau ada seseorang dalam hatinya mengatakan saya akan keluar dari Islam setahun yang akan datang, sekarang itu juga dia sudah keluar dari Islam. Karena apa? Qaidahnya mengatakan man azama 'alal kufri fil mustaqbali kafara fil hal. Barang siapa yang berniat untuk kufur di masa yang akan datang, maka dia telah kufur seketika itu juga. Karena itu nggak boleh ada dalam hati kita. Kita harus yakin Islam ini sebagai satu-satunya agama yang benar. Nggak ada yang agama yang benar selain Islam. Semua selain Islam adalah agama yang batil. Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Lalu kenapa kita meragukan tentang kebenaran agama Islam? Kita harus bertahan dengan keislaman kita sampai mati berdasarkan ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Al-yaqin dalam ayat ini para ulama tafsir menafsirkannya dengan kematian. Hatta ya'tiyakal yaqin artinya hatta ya'tiyakal maut, sampai datang kematian kepadamu. Nah, ini. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga, yang terakhir dari yang kita baca malam hari ini, waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam, dan menjalankan sesuatu yang wajib, hukum-hukum yang wajib untuk dia jalankan. Maksudnya apa? Mengamalkan syariat Islam, menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram. Itu wajib bagi mukallaf. Seperti yang sudah kita singgung di awal, dia wajib menjalankan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji, zakat, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Dia wajib untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram. Itu seperti membunuh, minum khamar, mencuri, berzina, dan sebagainya. Dia wajib untuk meninggalkan hal-hal itu. Itu namanya mengamalkan syariat Islam. Mengamalkan syariat Islam adalah bi'ada'il wajibat wajtinabil muharramat, dengan menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Jadi kewajiban mukallaf yang pertama, masuk Islam. Jika dia masih kafir, jika dia sudah muslim, ya nggak perlu masuk lagi. Seperti kita yang bapak kita sudah muslim, bapaknya muslim, ibunya muslim, nggak perlu masuk Islam. Dia sudah muslim meskipun tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi otomatis kalau bapaknya itu muslim, ibunya muslimah, maka otomatis anaknya itu menjadi muslim. Kalau sudah muslim nggak perlu masuk ke dalam agama Islam karena dia sudah muslim. Namanya sudah di dalam dia. Seperti orang yang sudah di dalam rumah nggak perlu masuk rumah. Wong dia sudah di dalam rumah kok masuk rumah. Nanti keluar dulu belum masuk lagi. Jadi apa? Jadi kalau dia sudah muslim nggak perlu masuk Islam, dia sudah muslim. Tetapi mukallaf yang belum muslim, maka dia harus masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang pertama. Yang kedua, kewajiban orang mukallaf adalah untuk tetap menjaga Islamnya sampai mati. Jangan ada niat untuk keluar dari Islam sampai mati. Yang ketiga, kewajiban orang mukallaf adalah menjalankan syariat Islam, menjalankan semua yang wajib dan meninggalkan semua yang diharamkan. Nah, ini kewajiban siapa? Orang mukallaf. Kalau seseorang itu tidak mukallaf, maka dia akan kalau dia tidak menjalankan hal-hal ini, maka dia tetap akan selamat. Misalnya ada anak orang kafir, hukumnya apa? Anak bapaknya kafir, ibunya kafir, non muslim bapak ibunya. Kemudian anak ini berarti secara zahir hukumnya apa? Kafir juga. Wong namanya anak orang kafir, maka hukumnya dia juga kafir.
Tapi anak ini sudah mati sebelum dia balik. Dia sudah mati sebelum balik. Masih kecil, umur 2 tahun, 3 tahun sudah mati. Sudah mukallaf atau belum anak ini? Belum, karena syarat mukallaf dia harus balik. Sementara dia belum balik, masih umur 2 tahun. Nah, di dunia ini dia dihukumi apa? Dia kafir. Ya dirawat oleh orang mereka, keluarganya yang kafir. Tetapi di akhirat dia akan selamat. Di akhirat dia tidak akan masuk neraka. Kenapa? Dia tidak mukallaf. Dan kalau tidak mukallaf, tidak wajib masuk Islam. Dia bukan mukallaf karena dia masih kecil, belum balik. Maka anak kecil, anak orang kafir yang mati sebelum balik, nanti di akhirat dia akan selamat masuk surga. Dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Contoh yang lain, misalnya ada seseorang tinggal di pelosok, di tengah hutan, di atas gunung. Sudah di tengah hutan, di atas gunung lagi. Jadi nggak ada TV, nggak ada radio, nggak ada orang masuk ke sana, nggak ada orang sana juga keluar. Tempatnya sangat terpencil. Sehingga apa? Dia nggak pernah mendengar 2 kalimat syahadat. Dia nggak pernah mendengar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baik secara langsung, melalui TV juga nggak pernah, wong TV juga nggak ada. Melalui radio juga nggak pernah, radio juga nggak ada. Melalui orang juga nggak ada pernah orang masuk ke sana. Juga nggak ada mereka keluar dari daerah itu. Kemudian mereka mati dalam keadaan tidak beragama Islam. Bagaimana nasib dia di akhirat? Nasibnya dia akan selamat. Dia tidak akan diazab di akhirat nanti. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Allah itu tidak akan mengazab sampai mengutus seorang rasul, artinya sampai kepadanya dakwah Islam, yaitu 2 kalimat syahadat. Hadirin rahimakumullah. Jadi atau misalnya anak kecil muslim, apalagi yang kafir saja, dia mati sebelum balik, dia akan selamat. Atau ada orang gila, dari kecil dia sudah gila. Entah apa yang dipikirkan, kecil-kecil kok gila. Biasanya orang gila itu kan karena banyak pikiran. Mungkin karena putus cinta misalnya, atau mungkin banyak yang dipikirkan, banyak masalah dalam kehidupannya sehingga dia gila. Tapi ini masih kecil sudah gila. Misalnya, ini hanya misal. Kemudian dia sampai balik masih gila, belum sembuh-sembuh. Sampai tua tetap gila saja, nggak sembuh-sembuh. Sampai tua, sampai mati tetap masih gila juga. Maka orang ini akan selamat di akhirat. Orang seperti ini akan selamat di akhirat. Dia tidak akan diazab di neraka, meskipun dia tidak muslim, meskipun dia nggak pernah sholat, meskipun dia nggak pernah puasa. Tetapi jika kondisinya seperti ini, dia akan selamat karena dia bukan mukallaf. Orang yang bukan mukallaf tidak wajib masuk Islam. Jika dia kafir, tidak wajib masuk Islam kalau dia tidak mukallaf. Tapi kalau misalnya ketika kecil dia gila, kemudian umur 20 tahun sembuh setahun, misalnya sembuh 1 tahun. Setelah 1 tahun kumat lagi gilanya sampai mati. Ini bagaimana? Dilihat dalam waktu 1 tahun ketika dia sembuh, dia masuk Islam apa enggak? Kalau dalam waktu 1 tahun itu kan dia berarti mukallaf, dia balik, dia berakal, telah sampai kepadanya dakwah Islam. Dalam masa 1 tahun itu kalau dia nggak masuk Islam, maka tempatnya neraka. Tetapi jika dalam 1 tahun itu dia masuk Islam, maka berarti dihitung sebagai seorang muslim. Karena apa? Dia sudah
pernah mukallaf meskipun hanya 1 tahun. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pengajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Yang harus kita ingat-ingat pada malam hari ini adalah yang pertama tentang kewajiban mukallaf yang tadi kita sebutkan 3. Kemudian yang kedua adalah pengertian mukallaf. Yang ketiga adalah tanda-tanda baligh baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang keempat adalah kenapa seseorang wajib masuk ke dalam agama Islam, karena Islam adalah satu-satunya agama yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika binabiyyina Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad ya Rasulullah, inna natawajjahu bika ila rabbina fi hajatina lituqadda lana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis-solihin. Allahumma bijahi nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam an tarzuqana ru'yata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi lailah wa fi kulli layali ya arhamar rahimin, wa an tarzuqana ziyarata qabrihi syarif wa syafa'atahu yawmal qiyamati ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma ja'alna wa ahlana wa zawjatina wa auladana wa banatina wa masyayikhana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wa dhairi ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.